Gini. Salah, yang ini. Bisa gini. Gini. Ya gini. Barangnya ditaruh di sini, ya dibakar gini. Jadi kalau teman-teman menjumpai umpamanya di tempat-tempat di kos-kosan teman Anda, nah, ada seperti ini, atau ada botol-botol seperti ini, tanpa ini, ya berarti kemungkinan besar dia pemakai sabu, ya seperti itu. Mungkin untuk 5 orang bisa ini, ya untuk 5 orang. Silakan Pak. Ada. Ini juga tadi yang di motor. Oh ini ya. Barangnya ini. Iya. Satu gram. Oke. Oh ini. Oh ini 1 gram dia ini semuanya. Ya, oke. Izin Pak. Izin Pak. Shalom, selamat pagi teman-teman rekan-rekan media. Dapat saya sampaikan kepada seluruh wartawan yang hadir pada kesempatan hari ini, memasuki tahun 2025, dari Sat Narkoba Polres Bitung telah melakukan 3 pengungkapan kasus narkoba jenis sabu. Ini berkat kerja keras dari Kasat Narkoba yang baru ya. Jadi beberapa kasus yang diungkap di tahun ini adalah ketiganya adalah kasus jenis sabu, barang buktinya adalah sabu. Dapat saya terangkan bahwa ada 3 kali penangkapan yang telah dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Bitung, yaitu di tanggal 25 Februari 2025 itu tersangka atas nama AM alias Dix 22 tahun alamat Pinokalan. Kemudian dengan barang bukti 0,3 gram sabu, yang dimana sabu tersebut ditemukan berada pada bungkus rokok, ya, pada bungkus rokok melekat pada orangnya. Kemudian di tanggal 3 Maret 2025, Sat Narkoba Polres Bitung menangkap 1 orang atas nama MFU alias Usman, 23 tahun, alamat Wangurer, yaitu jenis sabu seberat 0,5 gram, yang dimana ditemukan di ventilasi di samping rumahnya. Kemudian yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, lagi-lagi dari Sat Narkoba Polres Bitung melakukan penangkapan jenis sabu, ya, sebesar 1 gram. Oh, ini lumayan besar, 1 gram ya. Kalau tadi 0,3 dan 0,5, ini 1 gram. Dengan 2 orang tersangka atas nama AMS alias Abdul, 23 tahun, Pateten 1. Kemudian AC alias Arjun, 22 tahun, sama, Kelurahan Pateten, di mana ditemukan di kos-kosannya ya, di rumahnya. Sabu tersebut disimpan di silikon handphonenya, ya. Dan saat ini dapat kita lihat bersama keempat orang tersangka yang sudah kita amankan dan sedang berproses di tahap penyidikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan Kasat Narkoba menjelaskan bagaimana kronologis penangkapannya. Silakan. Baik, untuk TKP pertama ini tersangka berinisial AM
berdasarkan informasi masyarakat akan diduga mengedarkan ataupun menyimpan memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami lakukan penindakan TKP-nya di Kelurahan Sagrat. Kemudian untuk TKP yang kedua sama modusnya juga, yang TKP 1 dan TKP 2 ini mereka melakukan pemesanan secara online melalui media sosial karena agar supaya mereka ini sistemnya jaringan terputus, sehingga pada saat kami akan melakukan pengembangan nanti sistem jaringan terputus, namun kami akan berupaya untuk melakukan pengembangan sesuai dengan perintah Bapak Kapolres. Kemudian untuk TKP yang ketiga juga barang ini dipesan melalui WhatsApp. Barang tersebut berasal dari Palu. Kami berencanakan melakukan pengembangan seperti perintah dari Bapak Kapolres. Mungkin itu dari kami, mohon izin. Untuk 3 kasus yang kami lakukan penindakan ini, ketiga TKP tersebut, yang 2 TKP-nya itu diduga berasal dari Manado, benar barang. Kemudian yang 1 asal barangnya dari Kota Palu. S dan AC, kita menemukan 1 timbangan digital, ya, untuk membuktikan bahwa dia sebagai seorang pengedar, ya. Jadi keempat tersangka ini adalah kita terapkan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ya. Ancaman pidana paling lama 12 tahun atau denda 800 hingga 8 miliar. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan rekan-rekan kalau memang ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan. Jual per gram. Itu habis berapa lama? 1 minggu. 1 minggu habis. Nah, modal dapat dari mana? Sendiri punya atau ada bos? Ada bos. Siap. Bahaya narkoba ini adalah sudah bahaya perang secara internasional, ya. Penyakit yang sudah harus dilawan secara internasional, yang dimana sudah menjangkit seluruh dunia, termasuk mulai dari kalangan orang dewasa sampai anak-anak. Tentu pertama dulu saya menghimbau bahwa harus peduli terhadap anak kita, ya. Mungkin bisa belajar melalui Google ataupun melalui YouTube bagaimana sih ciri-ciri anak-anak seorang pengguna narkoba. Itu akan kelihatan itu, karena setiap pemakai itu pasti ada hal yang ditimbulkan ataupun perangainya, ya. Itu bisa terlihat. Kalau dia menggunakan ganja, itu akan terlihat dia agak-agak sering melamun, ya. Kalau tong matanya hitam, kemudian dia susah tidur, nah itu ciri-ciri keringatan. Di AC pun bisa keringatan. Itu cara ciri-ciri dari orang-orang pengguna narkoba. Nah, saya mengharapkan mengimbau kepada orang-orang tua, mari masing-masing mengedukasi diri melalui channel-channel YouTube, itu bisa pelajari. Kalau memang ada indikasi seperti itu, laporkan ke kita. Nanti kita kerjasama juga dengan BNN untuk bagaimana kita mencegah agar ini tidak meluas. Kemudian tentu juga kami dari Polres Bitung di sini juga ada kegiatan-kegiatan pencegahan, baik yang dilakukan langsung oleh Narkoba Polres Bitung dan Satbimas melalui para babin. Ini juga akan tetap kita berikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dan menjauhi itu narkoba, khusus untuk anak-anak kita pelajar.